Burundi adalah salah satu negara termiskin di dunia yang terletak di kawasan Afrika Tengah. Negara kecil ini menghadapi banyak tantangan serius, mulai dari kemiskinan yang meluas, pemukiman kumuh, hingga ketidakstabilan politik dan sosial yang telah berlangsung lama. Meski memiliki sumber daya alam yang cukup, Burundi seringkali terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit untuk diputuskan. Video ini akan membahas kehidupan yang buruk di Burundi, mencakup masalah kemiskinan, kondisi pemukiman, dan tantangan sosial yang dihadapi oleh rakyatnya. Kemiskinan di Burundi sangat meluas, dengan sebagian besar penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut data Bank Dunia, lebih dari 70% penduduk Burundi hidup dengan kurang dari $1.90 per hari, yang merupakan ambang batas kemiskinan ekstrim menurut standar internasional. Hampir setiap aspek kehidupan di negara ini dipengaruhi oleh kemiskinan, dari akses terbatas terhadap pendidikan hingga masalah kesehatan yang serius. Banyak keluarga di Burundi mengandalkan pertanian subsisten untuk bertahan hidup, yaitu bercocok tanam hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil pertanian yang tidak cukup, ditambah dengan perubahan iklim yang semakin tidak menentu, memperburuk keadaan. Krisis pangan seringkali terjadi, yang menyebabkan kelaparan dan malnutrisi di kalangan anak-anak, yang menjadi kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Selain itu, sistem pendidikan yang buruk di Burundi membuat banyak anak tidak dapat mengakses pendidikan yang layak. Tingkat melek huruf di negara ini masih rendah, dan banyak anak yang terpaksa putus sekolah karena alasan ekonomi atau ketidakmampuan orang tua untuk membiayai pendidikan mereka. Hal ini semakin memperburuk kemiskinan karena tanpa pendidikan, anak-anak ini kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan. Bagi sebagian besar penduduk Burundi, rumah yang layak untuk ditinggali adalah impian yang sulit tercapai. Sebagian besar penduduk tinggal di pemukiman kumuh yang kekurangan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik. Rumah-rumah di daerah kumuh biasanya terbuat dari bahan-bahan yang murah dan tidak tahan lama, seperti jerami, tanah liat, atau papan kayu yang sudah tua. Pemukiman ini seringkali tidak memiliki sistem pembuangan sampah yang baik, yang memperburuk masalah kesehatan di kawasan tersebut. Di banyak area di Burundi, terutama di ibu kota Bujumbura, sekarang ditegas setelah ibu kota dipindahkan, ribuan orang hidup dalam kondisi yang sangat buruk. Mereka tinggal dalam rumah-rumah sempit yang seringkali tidak memiliki dinding yang kokoh dan atap yang dapat menahan hujan deras. Selain itu, kualitas udara yang buruk, tumpukan sampah yang menumpuk, dan air yang terkontaminasi menyebabkan penyakit mudah menyebar. Warga di pemukiman kumuh seringkali menderita penyakit menular seperti diare, malaria, dan infeksi saluran pernapasan, yang bisa berakibat fatal tanpa perawatan yang memadai. Akses terhadap fasilitas kesehatan sangat terbatas, dan rumah sakit atau klinik seringkali kekurangan obat-obatan serta tenaga medis yang terlatih. Banyak orang yang tinggal di daerah pedesaan kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan, dan seringkali mereka harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan perawatan medis. Situasi ini semakin diperburuk dengan rendahnya kualitas perawatan kesehatan yang ada, yang sebagian besar hanya tersedia untuk mereka yang mampu membayar. Selain kemiskinan dan kondisi pemukiman yang buruk, Burundi juga dilanda ketidakstabilan politik yang berkepanjangan. Sejak merdeka pada tahun 1962, Burundi telah mengalami berbagai macam konflik, termasuk perang saudara yang berlangsung dari 1993 hingga 2005, yang menyebabkan ribuan orang tewas dan jutaan lainnya terpaksa mengungsi. Meskipun perang tersebut berakhir, ketegangan etnis dan politik terus mengganggu kehidupan rakyat Burundi. Pada tahun 2015, ketegangan politik kembali meningkat ketika Presiden Pierre Nkurunziza memutuskan untuk mencalonkan diri untuk periode ketiga, yang dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai pelanggaran terhadap konstitusi. Keputusan ini menyebabkan protes besar-besaran dan kekerisan yang melibatkan pihak militer dan kelompok oposisi. Akibatnya, banyak warga yang terpaksa melarikan diri dari negara ini, dan ketidakstabilan politik terus berlanjut. Ketidakstabilan politik ini berdampak langsung pada ekonomi negara. Investasi asing menjadi sangat terbatas karena investor enggan masuk ke negara yang tidak stabil. Selain itu, kebijakan ekonomi yang tidak konsisten dan korupsi yang meluas semakin memperburuk situasi ekonomi negara. Kondisi buruk ini juga menyebabkan banyak orang Burundi mencari kehidupan yang lebih baik di negara tetangga. Sejak 2015, ribuan warga Burundi melarikan diri ke negara-negara seperti Rwanda, Tanzania, dan Uganda untuk menghindari kekerisan politik dan ketidakpastian yang ada.
Mereka seringkali hidup dalam kondisi yang sangat buruk di kamp-kamp pengungsi, dengan sedikit akses ke makanan, air bersih, dan perawatan medis. Bagi mereka yang tetap tinggal di Burundi, kehidupan sehari-hari diwarnai dengan rasa ketidakpastian dan ketakutan akan kekerisan lebih lanjut. Keterbatasan kesempatan kerja dan pengangguran yang tinggi membuat banyak orang merasa putus asa, terutama generasi muda yang tidak melihat masa depan yang cerah di negara mereka. Meskipun situasi di Burundi sangat sulit, beberapa organisasi internasional dan lembaga kemanusiaan berusaha untuk memberikan bantuan kepada negara ini. Bantuan pangan, layanan kesehatan, dan pendidikan adalah beberapa bidang yang menjadi fokus bantuan internasional. Namun, bantuan ini seringkali tidak cukup untuk mengatasi masalah besar yang dihadapi oleh negara ini. Pemerintah Burundi, meskipun menghadapi banyak tantangan, juga berusaha untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial. Namun, keterbatasan dana, ketidakstabilan politik, dan infrastruktur yang buruk menghalangi upaya-upaya tersebut. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh rakyat Burundi adalah masalah kesehatan. Negara ini memiliki sistem kesehatan yang sangat terbatas dan seringkali kekurangan sumber daya, baik dari segi fasilitas medis maupun tenaga kesehatan yang terlatih. Rumah sakit dan klinik seringkali kekurangan obat-obatan dan peralatan medis yang esensial, yang membuat rakyat Burundi kesulitan untuk mendapatkan perawatan yang memadai. Banyak penyakit yang dapat dicegah atau diobati dengan mudah di negara-negara lain, namun di Burundi, penyakit-penyakit tersebut seringkali menjadi penyebab kematian. Salah satu penyakit yang sangat meresahkan adalah malaria, yang sangat prevalen di kawasan ini. Meski ada program pencegahan, seperti penggunaan kelambu berinsektisida, tetap saja malaria tetap menjadi salah satu penyebab utama kematian, terutama di kalangan anak-anak dan ibu hamil. Selain itu, diare dan infeksi saluran pernapasan akut juga sangat umum, terutama di kalangan mereka yang tinggal di pemukiman kumuh dengan akses terbatas ke sanitasi dan air bersih. Malnutrisi juga merupakan masalah besar di Burundi. Sebagian besar penduduk hidup dengan mengandalkan pertanian subsisten, yang terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi dasar. Banyak anak yang menderita kekurangan gizi, yang dapat memengaruhi perkembangan fisik dan mental mereka dalam jangka panjang. Ketidakmampuan untuk mengakses makanan bergizi dan cukup, ditambah dengan kondisi kehidupan yang buruk, memperburuk tingkat kemiskinan dan memperpanjang siklus kesulitan yang dialami oleh banyak keluarga di negara ini. Pendidikan adalah salah satu faktor penting yang dapat membantu suatu negara keluar dari kemiskinan. Namun, di Burundi, pendidikan masih menjadi tantangan besar. Meskipun pemerintah Burundi berusaha meningkatkan sistem pendidikan, banyak hambatan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah biaya pendidikan yang tinggi, meskipun sekolah-sekolah publik di negara ini tidak mengenakan biaya langsung untuk pendidikan dasar. Biaya untuk seragam sekolah, bahan ajar, dan transportasi menjadi beban yang berat bagi keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Selain itu, kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai juga menjadi masalah. Banyak sekolah di Burundi kekurangan guru terlatih dan fasilitas yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Sekolah-sekolah di daerah pedesaan seringkali memiliki kondisi yang sangat buruk, dengan kelas yang penuh sesak dan minimnya alat bantu belajar. Dalam kondisi seperti ini, anak-anak seringkali tidak mendapatkan pendidikan yang memadai yang dapat membantu mereka meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan. Banyak anak yang terpaksa putus sekolah karena kesulitan ekonomi atau karena mereka harus membantu orang tua mereka mencari nafkah. Padahal, pendidikan adalah salah satu cara terbaik untuk mengatasi kemiskinan dan memperbaiki kondisi hidup di masa depan. Sayangnya, bagi banyak keluarga di Burundi, ini hanyalah sebuah impian yang sulit dicapai. Di tengah tantangan besar yang dihadapi oleh rakyat Burundi, beberapa organisasi internasional dan LSM, lembaga swadaya masyarakat memainkan peran penting dalam memberikan bantuan. Organisasi-organisasi seperti UNICEF, World Food Programme, WFP, dan WHO telah bekerja di Burundi selama bertahun-tahun untuk memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk pengiriman makanan, obat-obatan, dan bantuan pendidikan. Bantuan internasional ini sangat penting karena membantu meringankan beberapa beban yang dialami oleh rakyat Burundi. Misalnya, bantuan pangan yang diberikan kepada keluarga yang kekurangan pangan dapat menyelamatkan banyak jiwa. Begitu juga dengan upaya peningkatan gizi anak-anak dan ibu hamil untuk mencegah malnutrisi yang dapat menyebabkan masalah kesehatan serius. Selain itu,
Beberapa organisasi juga bekerja untuk memperbaiki sistem pendidikan di Burundi. Mereka mendirikan sekolah-sekolah darurat, memberikan pelatihan kepada guru-guru, dan menyediakan buku serta alat tulis bagi anak-anak yang kurang mampu. Upaya-upaya ini, meskipun tidak sepenuhnya mampu mengatasi semua masalah, memberikan harapan bagi banyak anak di Burundi untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Meskipun Burundi saat ini menghadapi berbagai kesulitan, masih ada harapan bagi masa depan negara ini. Burundi memiliki potensi besar dalam hal sumber daya alam, dengan tanah subur yang cocok untuk pertanian, serta potensi wisata alam yang dapat dikembangkan untuk mendukung ekonomi negara. Negara ini juga memiliki budaya yang kaya dan masyarakat yang sangat berjiwa komunitas, yang merupakan aset penting untuk menciptakan perubahan positif. Namun, untuk mengubah nasib rakyat Burundi, dibutuhkan upaya besar dan komitmen yang kuat dari pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional. Pemerintah Burundi perlu mengatasi masalah korupsi yang telah menghambat kemajuan negara ini, serta memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan akses yang lebih baik kepada layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan air bersih. Perbaikan dalam sistem pendidikan dan kesehatan sangat penting untuk menciptakan perubahan jangka panjang yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, meningkatkan kesempatan kerja melalui pengembangan sektor pertanian dan industri dapat memberikan harapan bagi generasi muda yang saat ini menghadapi pengangguran yang tinggi. Kehidupan di Burundi sangat sulit bagi sebagian besar penduduknya. Kemiskinan yang meluas, pemukiman kumuh, kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang layak, serta ketidakstabilan politik, membuat rakyat Burundi terjebak dalam lingkaran kesulitan yang sulit diputuskan. Namun, meskipun tantangannya sangat besar, ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Upaya internasional dan bantuan kemanusiaan sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah komitmen dalam negeri untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan menciptakan kebijakan yang mendukung pembangunan jangka panjang. Dengan perhatian dan upaya bersama, ada potensi untuk mengubah kehidupan rakyat Burundi menjadi lebih baik, mengurangi kemiskinan, dan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk masa depan yang lebih cerah.